Halo guys, kali ini kita akan sharing tentang diskusi tentang coding. Kita akan berbicara tentang coding yang ada di diri manusia. Selama ini kan kita tahu nih, coding itu adalah sebuah tools tentang pemrograman komputer. Tapi ternyata coding itu untuk manusia itu udah ada. Kalau bahasa ilmiahnya itu kita kenal dengan DNA. Nah, karakteristik DNA tiap orang ini sangat berbeda ya. Bahkan dua orang kembar lahir dengan identik, cuman beda barangkali cuman 1 atau 2 menit, mempunyai DNA berbeda. Terus apa hubungannya? Apa korelasinya? Betapa penting tentang DNA ini. Sebelum kita lanjut guys, bantu kami ya, like, share, and comment untuk channel ini biar bisa kita berbagi tentang banyak hal. Karena di channel ini bukan hanya berbicara tentang properti, tips properti, jalan-jalan, makan, tapi kita akan berbagi tentang men-challenge diri Anda sendiri, family treatment, ataupun anak-anak kalian kita berbicara. Semalam saya berdiskusi dengan kawan saya tentang DNA coding ini sangat menarik, makanya saya sangat antusias untuk berbagi buat teman-teman sekalian. Banyak orang tua sekarang itu sampai menyekolahkan anaknya itu ke sekolah-sekolah yang bagus, yang uang masuknya aja bisa sampai puluhan juta ya. Saya punya kawan, dia punya 2 anak TK dan SD. Untuk uang masuk TK aja sampai 25 juta, SD sama 25 juta. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengejar potensi anaknya itu benar. Dia mau dibawa kemana? Benar. Memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anaknya itu, hingga kelak akan menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Besar banget kan biayanya? Bagaimana yang nggak punya biaya sebesar itu? Karena tidak semua orang Indonesia punya keberuntungan mendapatkan atau mempunyai penghasilan yang besar. Nah, kita berbicara tentang coding ini untuk kalian yang seperti saya nih, tipe homi menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah biasa. Oke, kita lanjut ya tentang coding ini. Karena karakteristik coding ini sangat berbeda satu sama lainnya, sampai polisi sendiri pun untuk melacak jejak rekam kejahatan itu melalui rekam sidik jari, karena tiap orang pasti berbeda. Hebat banget ya Tuhan udah menciptakan makhluk kita ini namanya manusia itu berbeda satu sama lainnya. Sebelum kita jauh membahas ke DNA ini, saya akan berbicara tentang, nanti ada singgungannya ya, Blue Ocean dan Red Ocean. Apa tuh Red Ocean? Red Ocean adalah kita melakukan aktivitas, berbisnis, atau berprofesi seperti pada umumnya. Apa seperti kita anggaplah kaos ya. Kaos itu kan ada yang harga 35.000, 50.000, 30, 35.000, 30.000, 35.000. Nah, itu bermain di Red Ocean. Walaupun secara desain itu desainnya desain bagus, tapi mereka banyak pemain, namanya Red Ocean. Banyak orang yang bisa main di sana. Nah, Blue Ocean itu adalah punya karakteristik khusus. Orang-orang yang bermain di sana itu adalah orang-orang yang mempunyai segmentasi pasar tersendiri, usia tersendiri, profesi sendiri. Makanya harga kaosnya itu biasanya jauh lebih mahal. Ada yang jual malah 200, 300 ribu, dan tetap laku aja. Kenapa? Karena mereka bikin limited edition. Agak kebayang nih guys ya, antara Blue Ocean dan Red Ocean. Karena saya akan bawa lagi nih, kita balik lagi yang namanya coding DNA. Nah, balik lagi nih, sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu agak unik ya. Karena dari kecil saya sekarang umurnya udah 40 tahun, saya lahir tahun 80.
Sejak saya SD sampai saya perhatikan anak saya, hari ini anak saya paling besar itu umur 14 tahun, kelas 3 SD. Sejak saya SD sampai dia besar, saya melihat sistem pendidikan kita itu gak jauh berbeda. Mirip-mirip aja. Kita selalu diajarkan masuk ke red ocean. Si anak peserta didik itu nggak pernah diajarkan belajar untuk menjadi blue ocean. Jadi kita harus diajar nih, kalau kamu mau sukses, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ASN, aparat sipil negara, kamu harus jadi tentara, polisi, bekerja sesuai profesi yang mainstream. Nggak pernah tuh diajarin kamu jadi penulis skenario, pemain sutradara, artis kuku, makeup artis, atau jadi hairstyler. Nggak ada. Nggak pernah disebutin tentang hal-hal spesifik untuk masuk ke blue ocean. Selalu kita diarahkan ke red ocean, sistem pendidikan kita. Jadi memang agak berat nih. Agak berat ya guys, karena memang dari kecil bertahun-tahun dari SMP 6 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, belum lagi perguruan tinggi tetap sama diajarkan red ocean. Jadi potensi diri kita atau anak-anak kita itu tidak tahu kemampuan maksimalnya itu ada di mana. Padahal Tuhan sendiri bilang gini nih, Allah bilang tuh, kalau kalian mau mengenal Tuhan, kau mengenal saya, Allah Subhanahu wa taala, kalian harus kenal diri kalian dulu sendiri. Untuk masuk ke diri kita ini, kita harus tahu nih potensi kita apa. Harus masuk di namanya blue ocean, no red ocean. Clear ya? Nah, terus bagaimana nih setelah sistem pendidikan kita seperti ini, banyak orang tua mengharapkan anaknya itu diajar, diarahkan, distimulasi cita-citanya itu oleh sistem pendidikan sekolah. Menurut saya itu bukan 100% benar ya, karena kalau kita mau masuk ke blue ocean, orang tualah yang punya peran yang besar, sangat besar, karena orang tua bisa menilai anak saya sukanya apa. Suka belum tentu itu menjadi hal yang akan menjadi profesinya dia. Contoh, dia suka main bola, belum tentu dia akan jadi pemain bola. Tapi di setiap bola itu dia suka sales, dia suka ngejual, dia suka sapa temannya, dia suka bertukar jersey atau bertukar sepatu. Nah itu kan ada bakat ekonomi, ada bakat jual beli, ada bakat transaksi. Nah itu yang namanya blue ocean. Kalau hobi belum tentu dia akan menjadi profesi. Ada contoh kecil ya, contoh anak saya aja. Anak saya itu yang SMP, memang dari kecil anak-anak saya itu alhamdulillah saya udah perhatiin gennya itu seperti apa. Anak saya yang SMP, saya lihat emang saya punya 2 anak SMP sama SD ini. Setelah mereka beranjak ke udah bisa mengenal lingkungan, bertransaksi, dari sejak SD udah saya treatment. Jadi mereka saya kasih tiap hari jualan. Saya bikin pisang goreng di rumah, masing-masing saya kasih 10 buah untuk tiap hari saya kasih 10 buah untuk jual teman-teman mereka. Case-nya menarik banget guys. Anak saya yang pertama, sebelum jam pelajaran pertama dimulai, pisang gorengnya udah habis. Anak saya yang kedua, dia baru proses penjualannya itu setelah istirahat. Setelah mereka pulang, saya interogasi dong. Yang gede aku tanya tuh, gimana hasil penjualan kamu hari ini? Katanya sih bagus ayah. Saya selesai sebelum masuk sekolah, buka pintu aja teman-teman saya udah say hello, hey Irsad kamu bawa apa hari ini? Langsung habis, 10 habis. Saya cuma makan 2 ayah, jadi 8 habis. Oke, good. Anak saya yang kedua, saya tanya, kamu jual proses apa? Setelah apa? Saya jualannya setelah jam istirahat. Dan itu pun siapa yang kamu jual? Teman-teman dekatnya dia. Teman-temannya ini gak banyak. Terus gimana, kamu dapat duit nggak dari hasil penjualan? Ternyata nggak. Kata temannya, Zaidan aku nggak mau beli, tapi saya minta gratis. Saya tanya anak saya, kamu kasih gratis? Kasih nggak? Ya udah saya kasih.
Begitu terus selama hampir lebih 2 minggu saya perhatiin. Anak saya yang pertama itu sold out terus. Artinya dia punya kemampuan di sales. Walaupun secara anak-anak ya, sifat anak-anak dia pasti komplain lah. Masa gua kecil ini disuruh jualan sama bapak gua. Anak gua yang kedua, dia selama 2 minggu nggak pernah sold. Dia cuma bisa untuk jualannya laku, ngasih teman-temannya gratis. Disinilah saya sebagai peran orang tua bisa menilai dong bahwa anak saya yang pertama kuat di sales, anak saya yang kedua nggak kuat di sales, tapi dia kuat di PR. Dia kuat di PR, dia suka bikin konten segala macam, dan di IT-nya dia cukup bagus karena kalau dari sisi teknologi dia sangat upgrading terus. Berdasarkan dua hal ini, anak saya challenge terus untuk meningkatkan kapasitas salesnya, penjualannya. Masih umur SMP udah mulai berbisnis sendiri. Sementara anak saya yang nomor 2, saya ajarin dia untuk challenge belajar coding, belajar IT di YouTube. Karena kalau kursus kan lumayan mahal, puluhan juta ya guys. Ya udahlah, kita ambil sarana di YouTube, ternyata maksimal, bagus banget. Dia punya kemampuan itu sangat cepat, adaptasinya sangat cepat. Walaupun saya tahu di IT itu, karena saya nggak ada minat di IT itu, agak susah. Dua hal yang berbeda guys, anak saya dua hal, yang pertama dan kedua ternyata beda banget. Tapi karena saya bisa tangkep coding yang ada di anak saya itu, pelan tapi pasti saya udah bisa ngarahin mereka ke arah Blue Ocean. Ketika kita mendapatkan Blue Ocean, maka kita akan tahu kapasitas kita itu apa, kecintaan kita itu apa, kemampuan kita apa, dan pekerjaan maksimal, hasil yang optimal, kerja kita bisa maksimal dengan mengetahui bahwa diri kita itu bisa bermain di Blue Ocean, bukan hanya di Red Ocean. Oke guys, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjut sesi yang kedua, bagaimana mengoptimalisasi anak-anak kita itu untuk peran Blue Ocean-nya itu lebih kuat. Apa challenge-challenge? Saksikan terus ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ini. Kita akan terus berbagi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum.